Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan di sini apa itu rem tromol dan rem cakram dan rem parkir. Pertama, rem tromol. Rem tromol adalah salah satu tipe rem biasanya dipakai dalam kendaraan roda 2 atau roda 4. Cara kerja rem tromol di motor dan mobil hampirlah sama. Rem tromol pada mobil biasanya sudah menggunakan sistem hidrolik karena sudah memanfaatkan teknologi tekanan hidrolik untuk membantu melakukan tekanan kanvas rem. Komponen rem tromol itu backing plate. Backing plate adalah salah satu komponen rem tromol yang berbentuk piting berbahan dasar logam yang cukup tipis dan diletakkan di bagian belakang sistem rem tromol. Pada dasarnya komponen ini berfungsi sebagai pelindung untuk komponen rem tromol dan yang lainnya. 2. Silinder roda. Silinder roda yang berguna untuk mengubah tekanan fluida menjadi tekanan gerakan yang mekanis. Secara umum ada beberapa tipe silinder roda yang biasanya ditemukan dipakai dalam sistem tromol. 3. Sepatu rem dan kampas rem. Sepatu rem dan kampas rem komponen yang sering ditemukan di dalam sebuah rem tromol. Sepatu rem adalah tempat biasanya dipakai untuk meletakkan kampas rem pada sistem tromol. Sementara meletakkan kampas rem di komponen cakram adalah brake pad. Return spring. Return spring adalah komponen yang tidak kalah pentingnya karena komponen ini berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi awal. Sebelumnya adalah tekanan dari tuas rem atau pedal. Kelima, brake shoe holder. Brake shoe holder sebuah sistem pengereman tromol. Tentu sepatu rem akan diletakkan atau disimpan menempel di bagian brake. Brake holder memiliki sifat yang dinamis atau mudah untuk digerakkan. Dengan cara itu, maka mekanis holder yang dipakai bisa menunjang rem tromol dengan baik. Brake shoe adjuster. Ini berguna sebagai komponen rem yang terletak di bagian bawah tromol yang bentuk dari komponen ini menyerupai screw yang berada di adjuster. Brake house adjuster yang komponen terbilang penting dalam rem tromol. Parking brake lever. Komponen rem tromol yang hanya parking brake lever merupakan salah satu komponen rem tromol yang hanya bisa ditemukan di mobil saja karena tidak dipakai dalam motor. Dengan adanya parking brake lever, maka konstruksi rem tromol akan terlihat lebih rumit. Dalam sistem kerja parking brake lever, tentu ada dua buah lever yang menjumpai part brake papan drum atau tromol rem. Komponen yang memiliki peranan sangat penting dalam sistem kerja rem tromol. Komponen ini terbuat dari bahan baja tuang sehingga teksturnya sangatlah keras dan bentuknya menyerupai drum atau tabung. Memiliki fungsi utama yaitu sebagai media gesekan bersama kampas rem untuk tujuan agar putaran roda akan berhenti di jalan. 9. Parking brake kabel. Merupakan komponen rem tromol yang berbentuk kabel yang bisa dipakai untuk menarik sistem rem. Fungsi utama parking brake kabel adalah menghubungkan gerakan tuas rem parkir dengan parking brake lever yang posisinya berada dalam tuas rem tromol. Cara kerja rem tromol. Untuk bisa mendeteksi rem tromol pada mobil Anda, tentu Anda harus bisa mengetahui memahami cara kerja rem tromol. Rem tromol akan bekerja saat adanya gesekan diubah menjadi energi putar atau energi gerak. Dengan adanya gerakan, maka secara otomatis roda akan berhenti.
Selanjutnya kita menjelaskan rem cakram. Rem cakram atau disc brake adalah salah satu sistem pengereman mobil yang konsep kerjanya memanfaatkan komponen tambahan berupa disc rotor atau piringan yang akan dijepitkan oleh dua buah kampas rem agar bisa memperlambat putaran. Rem cakram memiliki radiasi panas yang lebih baik. Saat cakram terkena dengan air, maka proses scaringnya terbilang cepat. Desain rem cakram juga sangatlah bagus. Setidaknya ada beberapa komponen rem cakram dan cara kerja yang perlu diketahui. Komponen rem cakram yaitu pertama kaliper rem. Kaliper rem adalah satu komponen yang penting dalam rem cakram pada mobil karena kaliper rem melakukan gerakan yang mekanis guna menjepit kampas rem di bagian piringan cakram. Kaliper juga sering disebut dengan penopang kampas rem beserta piston brake. Kaliper rem akan bekerja dengan menggunakan tekanan hidrolik yang dihasilkan dari ubahan tekanan minyak rem yang masuk melalui selang atau kabel rem. Setidaknya ada dua tipe kaliper yang perlu diketahui, yaitu pinch floating dan reset. Floating kaliper adalah salah satu komponen rem yang posisinya berada di bagian brake support kaliper, dan tipe kaliper ini nantinya akan bergeser dan bergerak ke bagian kiri atau kanan. Pada kaliper floating, maka piston rem hanya tersedia untuk satu sisi saja. Fixed kaliper adalah kaliper yang posisinya menyatu dengan brake support kaliper, dan hal ini membuat kaliper tetap diam dan akan bekerja untuk menekan kampas rem, yaitu piston rem saja. Dua kampas rem. Kampas rem berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian piringan cakram sehingga mampu memberikan daya gesek untuk memberhentikan putaran dari rem cakram. Ketiga, piringan cakram. Piringan cakram berfungsi sebagai media yang akan dijepit atau ditekan oleh kampas rem, sehingga muncullah proses pengereman pada mobil. Bahan yang biasanya dipakai dalam piringan cakram yaitu besi cor. 4. Kaliper briket. Kaliper briket berguna sebagai tempat untuk memasangkan kaliper, dan hal ini akan membuat kaliper berada pada tempatnya sehingga tidak akan bergerak. 5. Piston brake. Piston brake berfungsi untuk menekan atau mendorong bagian kampas rem ke piringan cakram agar putaran roda bisa lebih rendah atau berhenti. 6. Seal piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak rem yang mengalir pada saat tuas rem sedang diinjak. Seal piston akan membantu menarik piston supaya kembali mundur saat proses pengereman. 7. Master silinder. Master silinder akan bekerja dengan mengubah gerakan mekanis pada bagian pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Master silinder memiliki komponen yang langsung terhubung dengan pedal rem, dan dari piston lah akan terjadi penekanan pada fluida atau minyak rem. 8. Reservoir tank. Komponen rem cakram yang berfungsi untuk menampung minyak rem cadangan yang biasanya terpasang secara menyatu dengan bagian master silinder. Pada bagian tabung juga terpasang sebuah sensor untuk mendeteksi tingkat ketinggian volume minyak rem. 9. Brake fluid. Brake fluid atau minyak rem harusnya tidak berkurang saat berarti ada komponen minyak rem juga tidak akan memiliki kinerja yang optimal apabila kondisinya sudah kotor. Ini berfungsi sebagai media pengantar yang mampu menghasilkan tenaga dorong dari pedal rem ke bagian kaliper. Hal ini akan membuat kampas rem menjepit bagian piringan cakram. 10. Booster rem. Booster rem komponen cakram yang terbuat dari membran yang terhubung dengan bagian brake fluid. Booster rem memiliki fungsi sebagai assist yang bisa membantu meringankan tenaga penekanan pada pedal rem tanpa harus mengurangi daya pengereman. 11. Pedal rem berfungsi untuk membantu mengaktifkan sistem pengereman sebuah kendaraan.
Kelebihan rem cakram. Satu, pendinginan sistem rem lebih cepat dan lebih baik. Tidak menimbulkan bunyi ketika pengereman. 3, perawatan mudah. 4, gaya pengereman konstan meski terkena air. 5, meratanya tekanan pengereman di semua brake pad. Kekurangan rem cakram, tidak kuat menahan beban berat. 2, memerlukan tambahan komponen untuk memperbesar gaya. Wheel rims mudah kotor. Sekian dari keterangan rem cakram. Selanjutnya kita mempresentasikan rem parkir atau parking brake, berfungsi untuk melakukan pengereman pada kendaraan saat kendaraan tersebut berhenti atau parkir. Rem parkir sangat penting bagi kendaraan. Jika rem parkir tidak ada atau tidak berfungsi, maka saat kendaraan parkir pada tempat yang tidak rata, misalnya jalan naik atau turun, maka kendaraan dapat berkemungkinan bisa jalan turun sendiri ketika parkir. Berikut cara kerja rem parkir. Mekanisme dari rem parkir pada tipe pengereman roda belakang atau tipe center brake ini pada dasarnya hampir sama. Tuas rem parkir diletakkan dekat dengan tempat duduk pengemudi sehingga pengemudi akan mudah menekan tuas rem parkir ketika ingin mengaktifkan parkir. Ada beberapa tipe tuas rem parkir yang digunakan pada itu tipe tuas, tipe stick, dan tipe pedal. Untuk penjelasannya ada di bawah. Pada rem parkir, tipe parkir roda belakang. Parkir menjadi dua tipe, yaitu rem tromol, drum brake, dan piringan. Rem tromol pada kendaraan roda belakang menggunakan rem tromol ketika rem parkir diaktifkan, maka sepatu rem akan mengembang karena tarikan dari tuas sepatu rem. Tuas sepatu rem digerakkan oleh pengemudi ketika pengemudi menarik tuas rem. Tenaga tarik pada tuas rem akan disalurkan ke tuas rem melalui kabel. Tipe piringan. Pada rem piringan, mekanisme rem parkir disatukan di dalam kaliper rem. Ketika tuas rem ditarik, maka akan membuat poros tuas atau lever shaft berputar, sehingga spindle akan menggerakkan piston. Ketika piston terdorong, maka pad juga akan terdorong dan menekan piringan. 2, rem parkir tipe center brake. Ini banyak sekali digunakan pada kendaraan niaga atau komersil. Pada tipe ini, model remnya sama dengan rem tromol, tapi hanya terletak di antara poros propeller dan transmisi. 3, sekianlah keterangan dari sistem rem tromol, rem cakram, dan rem parkir. Sekian, terima kasih.